Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam video tutorial saya terkait kolaboratif project. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang rancangan tugas mahasiswa untuk mata kuliah Technology Enhanced Language Learning atau TEL. Seperti sudah dijelaskan di kelas bahwa mata kuliah TEL adalah salah satu mata kuliah yang mengadopsi model pembelajaran kolaboratif project based learning. Oleh karena itu dalam video ini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan hal-hal terkait tentang pelaksanaan tugas mahasiswa yang berbentuk kolaboratif project. Baik, kita mulai saja. Secara umum, ya, tugas dalam proyek ini adalah tugas kolaboratif di mana Anda akan diminta bekerja dalam tim 4 atau 5 orang untuk menyusun suatu produk akhir yang kita sebut sebagai skenario pembelajaran atau teaching scenario. Ya, walaupun mungkin istilah-istilah lain juga bisa digunakan seperti misalnya lesson plan, ya, karena memang ini akan berisi skenario atau langkah-langkah pembelajaran, ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris khususnya di sekolah formal yaitu SMP, SMA atau yang sejenisnya, ya. Nah, teaching scenario atau lesson plan yang dimaksud ini harus disusun dan dilengkapi dengan diintegrasikan dengan berbagai penggunaan teknologi digital, ya, baik dalam bentuk media pembelajaran, materi maupun instrumen assessment. Jadi teaching scenario plus teknologi assets gitu ya untuk pembelajaran. Nah, kenapa kita mengerjakan proyek ini? Ini terkait dengan tujuan pembelajaran atau yang kita sebut sebagai CPMK dalam kuliah ini, di mana pada tahap terakhirnya Anda diminta untuk mampu menguasai atau merancang dan mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi secara kolaboratif, kritis, kreatif, dan profesional. Ya, jadi memang pada tahap akhir perkuliahan kita, tujuan pembelajaran adalah supaya Anda mampu menerapkan apa yang sudah Anda dapatkan pada CPMK 1, 2, dan 3, teori dan sedikit praktek. Nah, ini akan dilanjutkan dengan praktek dalam skala yang lebih luas, ya. Nah, sub CPMK-nya ini ada 5, ya, mulai dari merancang dan mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi perangkat pembelajaran bahasa Inggris, kemudian menyusun laporan proyek kolaboratif, ya, ini tidak hanya teknologi saja tapi juga kemampuan Anda untuk merancang atau melaporkan proyek kolaboratif, mempresentasikan hasil proyek dan kemudian merefleksikan dan mengevaluasi hasil kerja proyeknya baik secara untuk diri sendiri maupun untuk kelompoknya. Nah, bagaimana atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ini sudah saya gambarkan dalam sebuah diagram, ya. Sebenarnya mungkin Anda tidak harus mengikuti model seperti ini, tetapi ini adalah salah satu model yang paling standar ketika kita sedang mengembangkan sebuah produk, ya, khususnya produk teknologi, yaitu yang biasa kita kenal sebagai AD model, ya, atau ADDI. Ya, tetapi kita akan modifikasi, kita sederhanakan sehingga dia cocok untuk perkuliahan kita. Nah, apa yang kita akan lakukan? Pertama, kita akan mulai dengan tahap preparation atau persiapan, ya, dan ini seharusnya sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, di mana Anda sudah saya bentuk dalam tim, sudah ditetapkan ya secara otomatis, secara acak, di mana satu tim itu ada yang berisi 4 atau mungkin 5 orang, ya. Kemudian diharapkan setelah itu, setelah Anda punya kelompok, Anda akan menentukan lokasi, target, ya, memberikan batasan-batasan produk apa yang akan dihasilkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuka akses ke lokasi. Nah, untuk membuka akses ini yang paling penting Anda lakukan adalah menyiapkan surat izin, ya, dan ini bisa dimintakan kepada prodi supaya setiap Anda bisa datang ke sekolahnya dengan membawa surat tugas. Nah, ini kita harapkan mungkin sedikit tipsnya adalah silakan minta surat tugasnya secara bersama-sama satu kelas supaya tidak terjadi pengulangan. Ya, nah ini tahap persiapan. Tahap keduanya adalah yang kita sebut sebagai tahap analisis, di mana Anda mengumpulkan berbagai data yang nanti akan digunakan untuk merancang teaching scenario tadi. Apa saja datanya? Datanya bisa saja berbentuk wawancara dengan guru, ya, dengan narasumber, dan secara opsional boleh juga misalnya mewawancarai siswa. Untuk apa? Tujuannya untuk mengumpulkan informasi terkait
materi tentang tujuan pembelajaran dan lain-lain yang nanti akan digunakan untuk merancang teaching scenario yang dimaksud. Ya. Kemudian yang keduanya adalah menganalisis RPP. Jadi setelah wawancara Anda bisa mungkin minta izin ke gurunya untuk mendapatkan akses ke RPP-nya ya, dan kemudian bahan ajarnya apa dan segala macamnya, sehingga nanti walaupun Anda membuat lesson plan ini berbeda atau teaching ini berbeda dari yang biasa dilaksanakan guru, tetapi tujuan pembelajaran ini harus tentu saja tetap sama ya. Nah, setelah analisis siap, kita akan masuk ke tahap desain namanya. Nah, kata desain itu bukan langsung membuat produknya, tetapi kita harus mulai dulu dengan melakukan perancangan skenario, ya, perancangan framework yang akan kita gunakan, ya, kisi-kisi, ya, kita sebut bisa kisi-kisi, bisa disebut storyboard, outline dan lain-lain, sehingga nanti ketika mengembangkan asetnya itu Anda sudah punya semacam panduan dalam pelaksanaan. Nah, sehingga mendesain ini bukan berarti langsung membuat produknya ya, tetapi dia harus mulai dengan membuat organisasi secara sistematis ya, organisasi dari hasil produknya nanti gitu ya. Nah, dan nanti idealnya setelah desain ini kita akan melakukan validasi desain pembelajaran. Nah, ini Anda bisa lagi minta tolong kepada gurunya. Nanti kita akan sediakan instrumen untuk memvalidasi ya. Kita akan melakukan validasi desain pembelajaran. Jadi RPP atau teaching scenario-nya akan dibaca oleh guru lalu dikomentari untuk mungkin memberikan masukan terhadap bagaimana cara memperbaiki lesson plan yang sudah dibuat ya. Jadi ini adalah satu langkah yang kita harapkan dilakukan dengan bantuan guru. Nah, setelah selesai desain sudah divalidasi oleh guru sebagai subject matter expert ya. Kemudian tentu saja harus ada revisi ya, perbaikan dari yang sudah dilakukan, sudah dirancang. Kemudian baru masuk ke tahap development. Jadi development itu artinya adalah pengembangan asetnya itu sendiri. Jadi tentu kita tidak boleh sebenarnya memulai development sebelum desainnya itu divalidasi terlebih dahulu oleh subject matter expert ya. Dalam hal ini adalah guru. Nah, pada tahap development setelah desainnya tadi sudah rapi, kisi-kisinya sudah bagus ya, outline-nya sudah oke, baru kemudian Anda mulai mengembangkan skenario pembelajaran itu sendiri ya. Jadi skenarionya dilengkapi, dikembangkan sesuai yang sudah disiapkan atau dijelaskan dalam tahap sebelumnya. Nah, baru kemudian yang penting karena tugas kita itu adalah teaching scenario plus ya. Plusnya itu adalah plus teknologi, media, materials dan assessment, maka di sini adalah tahap di mana materi-materi tadi atau aset-aset tadi dikembangkan. Baru kemudian setelah aset dikembangkan, nah kita berharap ini akan ada sekali lagi validasi, tetapi validasi ini akan kita fokuskan kepada teknologinya itu sendiri. Nah, ini nanti akan bisa kita minta tolongkan kepada tim dosen yang mengajar mata kuliah TEL ya. Kita punya beberapa orang dosen yang nanti bisa berbagi peran dalam melakukan validasi. Nah, dengan validasi ini tentu diharapkan yang penting adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu sudah sesuai dan tepat guna sesuai dengan tujuan dari pembelajaran ya. Nah, sehingga dalam tahap ini setelah sampai pada tahap ini berarti minimal produk yang kita hasilkan tadi itu sudah divalidasi sehingga memiliki kekuatan dalam pengembangannya. Jadi ada validasi 2 kali ya untuk desain instruksionalnya, desain pembelajarannya, kemudian desain teknologinya ya. Nah, baru kemudian kita akan melakukan tahap berikutnya ya. Tadi sudah ADD. Nah, ini ada I dan yang satu lagi E ya, implementation and evaluation. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, memang selama beberapa semester ini kita mengajar TEL itu tahap implementasinya tidak benar-benar dilakukan. Ya. Karena implementasi itu kan artinya mungkin guru perlu berpraktik di kelas ya menggunakan lesson plan yang sudah dibuat, teaching scenario yang sudah dibuat dengan materinya. Tapi kita tidak harapkan itu, tidak minta itu, walaupun tentu saja Anda punya opsi untuk melakukannya jika diinginkan, yang mungkin akan lebih bermanfaat. Ya. Nah, jadi implementasi itu biasanya dilakukan dalam bentuk uji coba,
Biasanya kita mulai dari kelompok kecil, kemudian revisi, ada kelompok besar. Tapi ini tidak perlu, cukup validasi yang dilakukan oleh dosen dan guru tadi untuk sementara ya, bukan berarti itu sudah bagus, tetapi sudah ya untuk tahap praktek ini mungkin kita boleh anggap ini sebagai langkah awal saja, jadi tidak apa-apa kalau kita tidak lakukan ya, walaupun tentu kalau mau dilakukan silakan ya. Hanya saja mungkin harus diperhatikan kesesuaian dengan waktunya supaya kita tidak terlalu lama berada di lapangan karena akhir semester juga sudah menjelang. Nah, kemudian hasil validasi yang sudah diberikan oleh dosen dan guru tadi itu digunakan untuk melakukan revisi. Jadi sebenarnya evaluasinya itu juga bukan evaluasi sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menggunakan masukan dari expert untuk merevisi dari produk. Nah, sehingga akhirnya muncullah atau lahirlah produk ya yang kemudian nanti akan disusunkan, selain produknya akan disusun laporan dan kemudian dipublikasikan atau presentasikan dalam dalam bentuk presentasi kelompok ya. Nah, sehingga saya akan masuk ke bagian berikutnya yaitu luaran dari proyek. Jadi proyek kita ini sebagaimana proyek itu akan ada bentuk luaran-luaran yang kita harapkan. Apa itu? Perhatikan di sini ada banyak ya, sebenarnya ada banyak, tapi sebenarnya mereka saling terkait. Yang pertama itu utamanya itu adalah teaching scenario ya. Jadi lesson plan yang nanti Anda boleh lihat video tutorial saya berikutnya tentang apa yang terkandung dalam lesson plan itu dan kemudian bagaimana cara mengisinya. Kemudian lesson plan itu harus tentu saja ditambahkan dengan aset ya. Nanti ada penjelasan tentang aset yang diinginkan itu yang bagaimana. Tetapi yang jelas teaching scenario, kemudian ada media atau materi atau assessment yang kita sebut sebagai aset itu tadi dilengkapi begitu ya. Nah, ini yang pertama yang paling penting. Yang kedua itu ada namanya final report ya. Final report itu adalah laporan hasil pekerjaan Anda ya, tahapan-tahapan dari awal sampai akhir yang harus disubmit berserempakan dengan teaching scenario yang dikembangkan tadi. Jadi reportnya juga harus disusun. Nah, ini masih sama yaitu dalam tim. Nah, kemudian nanti di akhir seperti CPMK yang sudah kita jelaskan tadi ya, maka akan ada presentasi. Tapi tentu saja karena mengingat waktu yang agak terbatas ya, kita akan minta Anda untuk merekam presentasi ya. Oh iya, cerita dulu presentasinya. Jadi dalam presentasi ini yang kita harapkan itu adalah semacam ringkasan dari report yang sudah dikerjakan. Jadi pada dasarnya dia tidak menambah betul pekerjaan, Anda hanya perlu meringkas sedikit ulang dari yang sudah Anda ceritakan panjang lebar ya. Itu nanti akan dibuat dalam bentuk presentasi. Mungkin hanya 8 halaman saya pikir, atau mungkin maksimumnya 12 halaman dengan asumsi ada 4 orang mahasiswa, maka berarti setiap mahasiswa itu mungkin dapat giliran untuk menceritakan 3 slide ya. Nah, tentu saja diharapkan menjelaskan itu tidak sama dengan membaca ya. Nah, ini. Nah, yang 3 ini itu semuanya adalah sifatnya adalah tim. Jadi harus dikumpulkan dan dikerjakan bersama-sama dalam tim. Nah, kemudian nanti yang keempat ya, di akhir perkuliahan juga kita akan minta Anda menulis namanya reflection essay ya. Nah, reflection essay ini adalah sebuah essay atau tulisan singkat yang merupakan refleksi dari apa yang Anda pelajari dan Anda lakukan dalam collaborative project yang Anda sudah selesaikan itu nanti ya. Dan ini juga akan ada template-nya ya, nanti bisa kita lihat dan saya akan buat video khusus untuk menceritakan tentang penggunaan template untuk reflection essay. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah logbook ya. Logbook itu dikerjakan juga individual, yaitu berbentuk catatan deskripsi dari kegiatan pembelajaran yang Anda kerjakan selama periode collaborative project-nya sendiri. Jadi setiap minggu itu Anda akan diminta untuk menulis logbook ya secara individual. Juga sudah ada template-nya, nanti silakan diikuti bagaimana cara mengisi logbook secara bertahap. Nah, kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah peer and self evaluation. Nah, ini nanti bukan tugas tetapi lebih kepada permintaan Anda untuk memberikan penilaian pada diri sendiri dan teman sejawat berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan. Jadi nanti akan ada kriterianya, ada sekitar 7 kriteria
Ya, Anda hanya perlu memberikan komentar berdasarkan kriteria itu, dan ini akan digunakan untuk Anda sendiri, ya, menilai diri sendiri, kemudian menilai teman dalam kelompoknya. Nah, inilah adalah luaran-luaran yang akan kita lakukan dan nanti akan berkontribusi terhadap nilai akhir. Oke. Kemudian, nah ini sedikit penjelasan tentang spesifikasi luaran utama, ya, yaitu yang namanya teaching scenario plus aset. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, teaching scenario itu harus disusun dalam template yang disediakan. Saya akan siapkan satu video khusus untuk bercerita tentang penggunaan template, ya. Kemudian yang keduanya itu skenario pembelajaran harus mencakup sekurang-kurangnya satu unit atau satu topik pembelajaran di sekolah. Jadi biasanya kalau kita melihat pembelajaran di kelas itu yang dipandu oleh kurikulum, ya, biasanya diwujudkan dalam bentuk bahan ajar, biasanya dibagi menjadi namanya unit, ya, biasanya disebut unit atau mungkin ada istilah lainnya. Nah, kita ingin Anda fokus kepada satu saja unit atau topik, ya, boleh kecilnya, pembelajaran di sekolah sasaran, ya. Jadi Anda tadi sudah tentukan sekolahnya, Anda wawancarai gurunya, lalu perkenanan minta untuk memberikan materi yang digunakan, ya, bahan ajar yang digunakan, lalu kemudian Anda pilih di situ satu unit atau satu topik saja pembelajaran di sekolah, ya, yang mencakup beberapa jam, karena selama satu semester itu biasanya kan akan ada sekitarnya mungkin 20-an sekian minggu aktif belajar, di mana setiap minggunya itu biasanya di sekolah formal itu ada 2 kali pertemuan bahasa Inggris. Ini nanti boleh dicek di sekolah masing-masing, ya, karena mungkin berbeda dalam setiap tahapnya. Nah, skenario pembelajaran ini harus mencakup sekurang-kurangnya 2 keterampilan atau 2 skill, ya, yang terintegrasi, misalnya reading and writing, ya, di mana belajar reading, belajar writing bersamaan gitu, ya. Nah, atau boleh juga yang lain misalnya listening speaking, atau mungkin kita menggunakan formula yang berbeda, misalnya listening dan reading gitu, contohnya begitu, ya, speaking dengan writing atau dan seterusnya. Jadi ya tidak harus yang seperti biasa dilakukan, ya. Jadi boleh eksperimen dan inovasi. Kemudian minimum 75% tahap pembelajaran dalam skenario harus mengintegrasikan atau menerapkan penggunaan teknologi yang sesuai. Jadi nanti Anda buat lesson plan, ya, ada teaching scenario, ada langkah-langkahnya, kemudian di ujungnya itu Anda harus menyertakan teknologi minimum 75%. Tentu yang sesuai, ya, tidak harus semua kegiatan, ya, misalnya menyapa murid gitu, ya, memberikan pertanyaan pada murid, nah itu kan tidak mesti harus menggunakan teknologi, tapi bisa langsung dilakukan dengan secara lisan. Nah, tapi 75% aset yang dikerjakan itu harus memiliki teknologi integration-nya, ya. Kemudian aset yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran harus minimum mengandung 50% aset yang orisinil, ya. Jadi aset orisinil itu maksudnya adalah aset yang memang Anda kerjakan sendiri. Boleh enggak, Pak, kalau saya menggunakan aset yang dibuat orang? Ya, boleh saja. Misalnya ada video YouTube yang bagus yang ingin Anda gunakan untuk belajar, untuk mengajar, lalu kemudian Anda pinjam, ya. Nah, tentu ketika kita mengatakan meminjam, kita pastikan bahwa kita tidak melanggar hak cipta. Jadi misalnya dengan menuliskan sumbernya dari mana, gitu, ya. Nah, jadi boleh menggunakan yang tidak orisinil buatan sendiri, ya, tetapi minimal 50% dibuat dengan aset sendiri gitu. Jadi harus ada harus ada kontribusi realnya dalam sebuah produk. Contoh misalnya, kalaupun Anda misalnya Anda meminjam video YouTube, boleh saja asal diizinkan, ya, karena ada video YouTube yang tidak boleh dipakai sembarangan kan, tapi biasanya boleh. Nah, itu nanti kemudian Anda mencoba meramu video tadi menjadi kegiatan pembelajaran, sehingga kita katakan bahwa aset ini dikembangkan 50-50, 50% punya orang, 50% adalah hasil karya kita. Jadi ada inovasi juga. Jadi jangan sekedar ini video masukkan, ini teks masukkan gitu, enggak, ya, tapi harus diolah. Nah, ini kita ingin lihat bagaimana 50% dari aset itu dikembangkan sendiri. Nah, dan kata aset itu tidak perlu canggih-canggih juga, karena Anda bisa saja menulis atau membuat reading text gitu, ya, atau mungkin merekam percakapan sedikit lalu menjadikannya sebagai aset video. Jadi ada 50% lah, ya, atau minimal 50% ini dapat mencakup nanti assessment-nya gitu. Jadi misalnya contoh kita pinjam video dari
YouTuber A, kemudian setelah selesai mereka menonton, kemudian mereka mengerjakan kuis. Nah, kuisnya kita kerjakan sendiri. Nah, itu 50% ya. Jadi harus rata 50-50 ya. Kemudian aset yang dikembangkan harus mencakup media, materi, dan instrumen. Jadi contoh misalnya ada kegiatan belajar diskusi, lalu menggunakan media diskusi. Ada misalnya kegiatan atau penyampaian materi inti. Nah, penyampaian itu bisa menggunakan teknologi ya atau bisa tidak. Tapi kita harapkan memang ada yang mengandung materi buatan sendiri ya, mencakup media, kemudian materi. Jadi kalau bisa misalnya jangan mengandalkan YouTube, misalnya kita bisa menggunakan rekaman sendiri. Ini contoh saja gitu ya, walaupun itu tadi nanti dipertimbangkan di masing-masing kelompok. Nah, kemudian ada instrumen assessment. Jadi ibaratnya itu sederhananya setiap unit yang Anda kembangkan itu harus ada materi ajarnya, harus ada media untuk mengajarkannya, kemudian harus ada instrumen untuk melakukan assessment-nya ya. Jadi ini speknya. Agak panjang saya ceritakan karena ini adalah bagian yang termasuk paling penting ya. Yang kedua adalah final report. Nah, ini juga tugas tim. Ya, final report disusun sesuai dengan template yang sudah disediakan. Anda bisa lihat di e-learning itu sudah disediakan template untuk pembuatan final report ya. Final report disusun dalam tim dan pengumpulan diwakilkan salah satu anggota tim. Nah, saya tidak menuliskan di sini, tetapi mungkin kita berharapkan final reportnya itu tidak harus panjang ya, mungkin cukup 10-12 halaman atau mungkin maksimum 15, tetapi ringkas tetapi jelas ya. Itu jadi tolong dikerjakan demikian, dan nanti Anda boleh lihat videonya khusus untuk penggunaan template laporan yang saya maksud ini. Nah, nanti di dalam itu tentu harus ada bukti-bukti juga ya, video, gambar dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah recorded presentation. Recorded presentation adalah ringkasan dari final report. Jadi selesaikan dulu final report, lalu kemudian cari kata-kata kunci penting, siapkan menjadi presentasi, dan mungkin ya kita punya angka ini, walaupun ini adalah perhitungan dasar saja, boleh berbeda sedikit, tapi diharapkan tidak terlalu drastis ya. Contoh misalnya presentasi dibuat 12 sampai 15 lembar ya, dengan fokus pada poin-poin penting. Jadi kalau misalnya, boleh enggak Pak kalau saya tambah dikit 16? Ya oke saja gitu ya. Boleh enggak Pak, enggak betul-betul 12, 11 misalnya? Oke, enggak apa-apa juga. Jadi tidak harus angka itu mati ya, tapi kita lihat kondisi. Tetapi tentu saja Anda diharapkan memiliki batasan-batasan dalam pembuatan. Nah, kita contohkan di bawah ini, presentasi direkam sepanjang maksimum 10 menit. Jadi satu video itu nanti akan presentasinya adalah 10 menit. Nah, tentu dibagi dalam anggota kelompok ya. Tidak mungkin misalnya 10 menit itu satu orang saja berbicara, harusnya ada yang lain. Kalau ada 4 berarti 4-4-nya kalau bisa seimbang gitu ya. Jadi memberikan atau memiliki kontribusi yang seimbang. Kemudian video yang sudah disiapkan tadi dimasukkan ke YouTube channel ya, yang diunggah hanya linknya saja. Nah, walaupun nanti mengerjakan presentasinya itu kelompok, tetapi linknya harus disubmit secara mandiri karena nanti kita akan menggunakan workshop ya, jadi pakai peer review. Nah, kemudian nanti penilaiannya akan dinilai oleh teman sejawat. Nah, inilah recorded presentation ya. Yang keempat itu nanti ada namanya reflection essay. Reflection essay itu adalah sebuah essay atau sebuah paper yang ditulis untuk merefleksikan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, disusun secara individual, jadi reflection essay ini harus satu-satu orang, ya, diunggah di akhir project dengan menggunakan template yang tersedia. Nah, lengkapi template sesuai petunjuk, dan nanti kalau Anda lihat di template-nya itu, nanti saya akan juga buat videonya, template-nya itu justru memberikan batasan-batasan. Jadi misalnya bagian pendahuluan kalau bisa setengah halaman saja, tidak perlu sampai full satu halaman ya. Isi mungkin agak lebih panjang. Nah, kesimpulan mungkin juga setengah halaman gitu kan, atau malah sepertiga ya. Nah, ini jadi nanti silakan ditonton video tentang reflection essay. Yang kelima ya, ini adalah activity logbook. Logbook adalah laporan kegiatan mahasiswa selama periode proyek sebagai pengganti kehadiran di kelas. Jadi kalau di kelas biasa kita harus tatap muka, kalau tidak datang berarti disebut absen. Nah, kalau ini pengukurannya adalah dengan menggunakan logbook. Nah,
setiap SKS itu dapat disetarakan dengan 170 menit, sehingga kalau kuliah kita yang 2 SKS ini harus dilaporkan dalam bentuk kegiatan 2 kali 170 menit, ya alias 340 menit ya, atau berapa? 5 jam 40 menit ya. Nah, sehingga saya berharap nanti ketika Anda membuat logbook itu dilaporkanlah sekitar 5 jam ya, minimal 5 jam. Boleh lebih boleh, tapi boleh enggak kalau sampai 10 jam ya, ya enggak usah gitu ya. Jadi cukup dilaporkan 5 jam saja minimum per minggu. Nah, nanti gunakan template yang disediakan ya. Kemudian activity log adalah merupakan laporan kegiatan dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya kelas kita itu harusnya mulainya Senin, atau kelasnya hari Senin, tapi karena kita menggunakan project based learning, maka Senin itu Anda tidak perlu hadir, tetapi Anda harus menuliskan logbooknya. Nah, logbooknya kapan? Contoh misalnya kuliahnya hari Senin, berarti Senin itu Anda kumpulkan logbook ya. Saya akan berikan waktu sampai masing-masing 4 sampai jam 4. Jadi Anda harus bisa submit dan memberikan attendance minimal selambat-lambatnya adalah jam 16. Ya, ini akan berlaku untuk semua kelas yang saya ampu ya. Nah, dan di submit dalam akhir periode kelas. Jadi misalnya tadi dikatakan hari Senin ya, hari Senin kita kuliah tapi tidak kuliah, Anda bekerja project, maka penghitungannya adalah Anda akan dihitung bekerja mulai Senin itu sampai nanti hari Sabtu atau Minggu. Nah, begitu masuk hari Senin itu sudah harus disubmit gitu ya, dan kalau belum berarti tidak dianggap tidak hadir, karena nanti setelah logbook diisi Anda dapat mengisi attendance. Jadi nanti akan kita kunci attendance-nya dan kita nanti akan menggunakan namanya attendance B ya, yang B bukan yang A, karena yang A itu untuk di dalam kelas, yang B itu untuk project. Nah, logbook ini nanti Anda lihat akan saya siapkan tutorialnya, berisi general info ya, ini umum, nama, name dan segala macam. Kemudian description of activity, ini juga adalah kalimat-kalimat singkat tentang apa yang Anda lakukan dalam tahapan pembelajaran itu. Jadi 1 minggu itu 5 jam yang disebut tadi itu tidak perlu 1 kali selesaikan, tapi ya misalnya Senin ketemu dengan kelompok diskusi 1 jam, nanti kemudian kerja mandiri mengerjakan kuis 30 menit ya, dan seterusnya. Itu jadi yang diharapkan. Nanti penjelasannya akan ada di video berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah reflection. Akan ada reflection, ada 3 pertanyaan reflection yang harus Anda jawab. Ya, umumnya terkait dengan permasalahan selama minggu penugasan atau bulan penugasan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah evidence. Nah, dalam evidence itu kita hanya minta beberapa foto atau bukti dari pekerjaan Anda. Jadi 170 menit yang dimaksud tadi itu akan terkawal dengan logbook ya. Jadi tujuan logbook itu memastikan bahwa Anda walaupun tidak ada di kelas, walaupun tidak ada dosen, Anda tetap belajar dan bekerja. Nah, nanti ada satu lagi yaitu self and peer evaluation. Pada akhir kuliah nanti kita akan distribusikan Anda. Setiap Anda itu akan menilai teman sejawatnya dalam kelompok yang sama dan menilai diri sendiri ya, dengan menggunakan indikator namanya 6C, 6C ya. Plus ya, kita sebut 6C plus. Nanti Anda akan lihat sendiri rubriknya, bagaimana mengisi dan seterusnya. Oke. Nah, ingat bahwa yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang penilaian. Total nilai proyek ini berkontribusi sebanyak 50%. Jadi besar sekali ya. Jadi kalau di tengah semester kemarin Anda rasanya saya sudah kerjakan semua tugas dengan baik, maka mungkin Anda sudah dapat 50%. Nah, tapi harus lebih dari itu untuk mendapatkan nilai bagus A ya, atau minimal B plus lah gitu ya. Nah, jadi 50%-nya dari project. Jadi project ini jangan dibuat main-main ya, kerjakan dengan serius sehingga nanti nilai yang didapatkan juga cukup bagus. Jadi sebenarnya kelas project based learning itu tidak tidak rumit, tetapi kalau tidak dikerjakan atau bermain-main ya mungkin tidak akan selesai juga. Nah, perincian nilai dapat Anda lihat pada LMS bagian grade, jadi Anda bisa pantau ya angka-angkanya. Semoga nanti dalam paling lama 2 minggu saya akan mencoba menyelesaikan penilaian tugas-tugas yang belum saya nilai pada bagian session sebelumnya ya, session kelas. Nah, kemudian setiap luaran akan memiliki rubrik masing-masing. Anda boleh lihat di e-learning atau Anda boleh contek atau lihat di rancangan tugas mahasiswa, ada file RTM-nya
ya. Nanti Anda baca berapa persen untuk setiap komponen, lalu kemudian rubriknya yang digunakan apa gitu. Nah, saya pikir ini sudah cukup panjang. Ini adalah penjelasan-penjelasan saya tentang cara kita membuat atau menyelesaikan project pada kelas teknologi Enhanced Language Learning. Dan setelah ini kita akan buat beberapa video yang lain untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan template-template yang disediakan untuk khusus untuk pembelajaran apa yang berbasis kolaboratif project. Saya pikir dari saya itu saja dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kita akan kembali lagi dengan video-video yang lain yang masih terkait dengan kolaboratif project. Saya Deddy Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.